akan menjelaskan tentang maksud dan tujuan jihad. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan dan mensyariatkan sesuatu tanpa adanya maksud dan tujuan yang agung. Demikian juga jihad disyariatkan untuk tujuan-tujuan tertentu yang telah dijelaskan para ulama dengan pernyataan mereka. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, maksud tujuan jihad ialah meninggikan kalimat Allah dan menjadikan agama seluruhnya hanya untuk Allah. Dan beliau menyatakan, maksud tujuan jihad adalah agar tidak ada yang disembah kecuali Allah. Jihad. Jumhur ulama berpendapat fardu kifayah, sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat fardu ain. Namun sebenarnya berdasarkan dalil-dalil yang ada, pendapat yang benar adalah fardu kifayah. Jihad tidak wajib atas kaum wanita, budak, orang-orang memiliki halangan, dan orang-orang yang memiliki alasan untuk tidak ikut keluar dalam berjihad. Adapun berjihad juga tidak diwajibkan bagi orang-orang yang sakit, lemah, tidak memiliki senjata, dan seorang fakir yang tidak memiliki apa yang bisa mereka nafkahkan. Yang selanjutnya yaitu syarat dan rukun jihad. Adapun syarat wajib jihad menurut Imam Taqi al-Din ada 7. Yang pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal, keempat merdeka, kelima laki-laki, keenam sehat, dan yang terakhir kuat berperang. Apabila sudah terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka ia termasuk orang yang wajib jihad. Sedangkan orang kafir tidak wajib untuk berjihad. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, jihad memiliki rukun-rukun, di antaranya pertama, niat yang baik. Niat dalam jihad yaitu hendaknya jihad dimaksudkan untuk meninggikan kalimat Allah dan tidak ada maksud lain selain itu. Yang kedua, jihad harus dilaksanakan di bawah kepemimpinan imam yang muslim, di bawah panji dan izinnya. Yang ketiga, penyiapan perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan dalam berjihad, misalnya senjata, pasukan, dan perlengkapan perang. Yang keempat yaitu restu orang tua dan izin keduanya bagi orang yang masih memiliki keduanya atau salah satu dari keduanya. Dan yang terakhir yaitu patuh kepada imam atau pemimpin. Siapapun yang berjihad dalam keadaan tidak patuh pada pemimpinnya dan meninggal dalam keadaan seperti itu, maka ia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Yang kedua, definisi amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, saya akan menjelaskan macam-macam jihad. Nah, macam-macam jihad di sini ada 3 macam. Yang pertama, jihad terhadap diri sendiri. Yang kedua, jihad terhadap setan. Yang ketiga, jihad terhadap musuh yang nyata. Nah, yang pertama, jihad terhadap diri sendiri atau jihad melawan hawa nafsu itu adalah satu perjuangan yang berat dan besar. Yang kedua, jihad terhadap setan. Perjuangan manusia melawan setan ini memang berat, sebab dia merupakan musuh yang tidak kelihatan. Tapi setiap detik itu berada di samping setiap orang. Nah, membujuk dan merayu manusia supaya mengerjakan perbuatan yang buruk dan dilarang oleh Tuhan. Yang ketiga, jihad terhadap musuh yang nyata. Adapun jihad terhadap musuh yang nyata itu pada pokoknya terdiri dari 2 macam. Yang pertama, jihad terhadap unsur-unsur dan perbuatan yang merusak masyarakat dan merugikan orang banyak, seperti kebatilan, kemaksiatan, kekejaman, sewenang-wenang, dan yang seumpama itu. Yang kedua, jihad terhadap kaum musyrik dan kaum yang ingkar atau kafir. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi amar ma'ruf nahi munkar. Menurut Al-Juzaj, ma'ruf adalah apa yang dianjurkan dari perbuatan.
Nah, sedangkan Ibnu Manzur ini menambahkan, ma'ruf ialah semua kebaikan yang dikenal oleh jiwa, di mana yang membuat hati manusia menjadi tentram. Sedangkan mungkar adalah lawan dari ma'ruf, yaitu kedurhakaan. Perbuatan mungkar adalah perbuatan yang menyuruh kepada kedurhakaan. Dengan demikian, mungkar adalah semua keburukan yang dikenal oleh jiwa manusia yang membuat hatinya tidak tentram. Kata al-nahyu menurut bahasa berarti mencegah atau melarang. Di dalam pengertian lain adalah suatu lafaz yang digunakan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Sedangkan menurut istilah, yakni permintaan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan dari yang lebih tinggi kedudukannya. Materi yang keempat adalah hukum amar ma'ruf nahi munkar. Dalam dalil Al-Quran, Allah SWT berfirman, dan hendaklah ada di antara wajib atas umat. Hukumnya adalah fardu hidup umat ini. Dan Allah SWT akan mempertanyakan dan menghisapnya pada hari kelak. 4 rukun. Yang pertama, keempat, al-ihtisab, perbuatan amal ma'ruf. Al-ihku amal ma'ruf nahi munkar. Kepada yang lebih rendah kedudukan dan syarat amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama ialah al-muhtasib atau perilaku amar ma'ruf nahi munkar. Syaratnya ialah mukallaf, beriman, adil, mendapatkan izin dari penguasa, dan mampu melaksanakannya. Ialah perbuatan tersebut benar-benar merupakan perbuatan yang sah. Sedangkan nahi munkar adalah hal yang disepakati oleh seluruh umat Islam dan bukan merupakan hasil ijtihad. Selanjutnya, hal yang disepakati ma'ruf nahi munkar. Syarat-syaratnya ialah identifikasi dan memberitahu terhadap pelaku kemungkaran bahwa apa yang diperbuat adalah tindakan yang dilarang di dalam agama. Selanjutnya, melarang perbuatan mungkar dengan memberikan nasihat dan menakuti dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mencela dengan kata-kata yang dalam keadaan darurat saja, tidak semerta-merta melakukan pemukulan. Yang terakhir ialah mengancam dengan senjata atas seizin pemimpin negara.